Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, Miko Bagaskara, Syafira Ramadhani, dan Ashifa Isnini Muyasar akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan judul Media Realitas Virtual. Topik yang akan dibahas ada media realitas virtual, karakteristik medium komunikasi realitas virtual, perkembangan teknologi realitas virtual, 4 pilar komunikasi realitas virtual, dan motif psikologis untuk menggunakan medium realitas virtual. Yang pertama, media realitas virtual. Pada dasarnya, media realitas virtual merupakan perpanjangan tangan dari media cyberspace. Ia difungsikan sebagai media yang mengantar atau mengkomunikasikan manusia ke dalam proses penjelajahan ke dalam realitas maya cyberspace. Dalam hal ini, Steve Austakalis dan David Blatter pada Sloka 1999 nomor 16 dalam Silicon Mirage, The Art and Science of Virtual Reality menjelaskan bahwa media realitas virtual merupakan cara manusia untuk memvisualisasikan, memanipulasi, dan berinteraksi dengan data yang sangat kompleks. Dalam realitas virtual, manusia tidak hanya melihat representasi visual, tetapi juga dapat masuk ke dalam representasi itu sendiri secara mental. Yang kedua ada karakteristik medium komunikasi realitas virtual. Virtual reality atau VR atau realitas maya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan komputer atau computer simulated environment. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Lingkungan realitas maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampil stereoskopi, tetapi beberapa simulasi mengikut sertakan tambahan informasi hasil penginderaan seperti suara melalui speaker atau headphone. Stiver menyebut karakteristik pembeda atau ciri khas realitas virtual dan media lainnya adalah presence, keberadaan. Telepresence is defined as the experience of presence in an environment by means of communication medium. Melalui RV, kita dapat melakukan semuanya, melihat, mendengar, mencium, menyentuh, mengubah lingkungan seakan-akan kita berada dalam lingkungan alamiah. Bersamaan dengan penggunaan semua indera, kita dapat berpartisipasi dalam realitas virtual. Selanjutnya ada perkembangan teknologi realitas virtual. Sebagaimana dikutip dari Herlangga tahun 2016, perkembangan realitas virtual dimulai dari tahun 1962 di mana sebuah purwarupa bernama Sensorama dibuat oleh Morton Hellick. Prototipe ini dibuat dengan tujuan untuk menghadirkan pengalaman menonton sebuah film agar tampak nyata dengan melibatkan berbagai indera, dalam hal ini berupa indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Perkembangan teknologi realitas virtual dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, salah satu tonggak perkembangan yang penting adalah pembelian Oculus oleh Facebook senilai $2 miliar. Memberitahu kita dua hal. Pertama, VR akan menjadi sesuatu yang penting. Kedua, ia akan memberi tahu kita bahwa media sosial di masa depan akan lebih dari sekedar halaman web. Ia akan menjadi dunia tersendiri. 4 pilar komunikasi realitas virtual yaitu pilar pertama dunia virtual sebagai pesan, pilar kedua sebagai imersi, pilar ketiga sebagai umpan balik sensori, pilar keempat sebagai interaktivitas. Pilar pertama dunia virtual sebagai pesan meliputi realitas objektif, realitas subjektif, realitas yang dikonstruksikan, realitas virtual. Realitas objektif adalah realitas itu tunggal dan pengalaman akan membuktikannya. Semua orang akan menyaksikan atau mengalami realitas yang sama. Semua orang akan sepakat bahwa Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, bukan Muhammad Hatta. Para psikolog menyebutnya realitas objektif. Pandangan bahwa hanya ada satu realitas dan bahwa pengamat tidak mempengaruhi yang diamati tersebut realisme. Realitas subjektif meliputi malangnya kemampuan indera kita tidak sama. Apa yang dilihat orang berkacamata tidak sama dengan apa yang dilihat oleh orang yang tidak berkacamata. Daniel Simon melalui penelitiannya menyimpulkan
bahwa orang tidak melihat sesuatu karena sesuatu itu tidak menjadi fokus perhatiannya. Ia menyebutnya intentional blindness. Tanpa mendengar penelitian ini, kita tahu bahwa rasa sakit kita berkurang dan hilang fokus bila perhatian kita dialihkan kepada orang lain. Salah satu manfaat RV adalah menghilangkan sakit dengan tenggelam dalam realitas virtual. Ketika kita membaca SMS, kita tidak mendengar makian teman kita atau tidak melihat truk di hadapan mobil kita. Realitas virtual yaitu yang kita disebut realitas, atau ragam versi realitas yang kita percayai adalah konstruksi bersama, atau together we construct our world, ujar Kenneth G. Jurgen dalam bukunya An Invitation to Social Construction. Realitas tidak bisa kita ambil dari objek indera kita. Realitas kita ambil dari persetujuan sosial. Melalui komunikasi, dalam realisasi sosial kita membangun realitas. Realitas yang dikonstruksikan adalah realitas virtual bisa menjadi menghadirkan realitas yang bernarasumber pada realitas objektif atau realitas konstruktif. Bahkan juga ia menampilkan apa saja yang terbayang dalam imajinasi kita. Dunia virtual dapat ditampilkan atau display tidak hanya dalam sistem realitas virtual. Imersi. Realitas virtual adalah imersi ke dalam realitas atau pandangan yang lain, menurut Sherman dan Craig. Dari definisi singkat ini, syarat utama dari realitas virtual ialah kita memersepsi dunia di luar realitas yang kita sebutkan di atas. Anda memersepsi atau berpartisipasi ke dalam realitas lain atau realitas normal, tetapi dari kacamata yang lain. Masuk ke dalamnya berarti imersi. Pilar ketiga, umpan balik dan sensori. Berbagai media menampilkan dunia dengan memberikan umpan balik pada indera tertentu. Radio pada pendengaran, TV pada penglihatan dan pengendaraan, film 3D pada penglihatan dan pendengaran dan sentuhan. RV menerima umpan balik dari semua alat indera kita. Pilar keempat, interaktivitas. Umpan balik erat kaitnya dengan interaktivitas. Interaktivitas terjadi karena ada umpan balik dari mesin kepada pengguna. Ketika kita menengok ke sebelah kanan, kita melihat alam di sebelah kanan. Ketika kita mendekati sebuah mobil itu kan semakin membesar dan benda-benda lainnya yang kita tinggalkan menjadi mengecil. Interaktivitas sebagai karakteristik realitas virtual mempunyai banyak definisi. Bloomberg dan Dayton mendefinisikan interaktivitas sebagai fasilitas-fasilitas bagi orang atau orang yang berorganisasi untuk berkomunikasi secara langsung waktu satu sama lain dengan membagikan jarak dan waktu. Motif psikologis untuk menggunakan medium RV. Realitas virtual mempunyai 1000 muka. Tulis Cecilia Siklanyi. Mengapa? Karena sejak kelahiran RV, kita menggunakan dalam segala bintang kehidupan. RV banyak digunakan dalam kedokteran, pelatihan pendidikan, dan psikologis klinis. VR telah digunakan untuk latihan para penerbang, belajar anatomi dan pembedahan, melatih pralegia, mengembalikan fungsi tubuh, menyembuhkan penderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, membantu penderita mengatasi ketakutan dan kecemasan, membantu anak-anak autis mengembangkan keterampilan sosial, dan sebagainya. Dalam bukunya yang berjudul Hook on Game, Duan dan Strickland juga menyebutkan tentang 10 kebutuhan manusia yang semuanya kebutuhan sosial psikologis, yaitu melarikan diri dari realitas, memuaskan rasa ingin tahu, menentukan tujuan hidup, meningkatkan rasa tak terkalahkan,
memberi makan ego, merindukan persahabatan, memenuhi kebutuhan akan tantangan, memuaskan kebutuhan untuk memimpin, melampiaskan fantasi seksual, memenuhi kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.